Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Zafun Kurniawan dengan NIM H071241016. Jadi, saya sendiri dari program studi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Jadi di sini saya akan memaparkan sedikit rangkuman dari buku saya yang berjudul Information Technology in Modern Business. Jadi di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman seperti yang teman-teman lihat di layar. Di sini ada logbook pembuatan buku, di mana buku-buku ini sendiri adalah waktu-waktu saya yang saya luangkan untuk mengerjakan buku ini, yang tentu waktunya tidak sedikit teman-teman. Jadi saya sangat-sangat mengharapkan feedback serta masukan dan saran dari teman-teman untuk buku saya ini. Berikut seperti yang teman-teman lihat. Jadi di sini ada tanggal waktu pengerjaan, berapa jam saya membutuhkan waktu untuk bab tersebut atau bagian itu, serta apa yang saya lakukan pada hari itu, jam tersebut, dan juga kendala yang saya dapatkan selama pembuatan buku ini. Saya sendiri sangat-sangat puji Tuhan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa serta karunia-Nya yang dimana membuat buku saya ini yang berjudul Information Technology in Modern Business ini dapat saya selesaikan. Adapun penulisan buku ini didasari oleh keyakinan saya akan peran krusial dari teknologi informasi TI dalam lanskap bisnis kontemporer. Jadi di sini saya akan membahas sedikit gambaran atau apa sih garis besar dari buku yang saya buat ini. Jadi teman-teman, di era digital yang sangat berkembang pesat ini, teknologi informasi sendiri bukan sekedar alat pendukung operasional, melainkan telah bertransformasi menjadi fondasi strategis yang memengaruhi setiap aspek bisnis, mulai dari efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang lebih cerdas, hingga penciptaan inovasi dan juga keunggulan kompetitif. TI ini memegang peranan sentral dalam menentukan keberhasilan dan juga keberlanjutan sebuah organisasi. Jadi adapun buku ini hadir sebagai upaya saya untuk mengupas secara komprehensif peran teknologi informasi dalam konteks bisnis modern. Saya memulai dengan memahami landasan teori dan konsep yang paling mendasar yang melandasi implementasi TI dalam dunia usaha. Selanjutnya, buku ini mengeksplorasi bagaimana TI secara signifikan memengaruhi berbagai fungsi bisnis, mulai dari pemasaran, keuangan, operasional, hingga sumber daya manusia. Lebih jauh, buku ini menyoroti bagaimana organisasi dapat memanfaatkan TI untuk meraih keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan mendorong inovasi yang disruptif. Saya juga tidak luput untuk membahas tantangan serta risiko yang melekat pada implementasi TI, serta memproyeksikan tren dan masa depan teknologi informasi dalam ekosistem bisnis yang dinamis. Jadi di sini saya akan membahas bab 1 yang dimana berjudul Peran Teknologi Informasi dalam Bisnis Modern. Jadi pada subbab 1.1 yang berjudul Peran Teknologi Informasi dalam Bisnis Modern. Jadi teknologi informasi atau TI telah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari operasi bisnis modern, yang dimana memengaruhi cara organisasi itu berinteraksi dengan pelanggan, mengelola data, dan membuat keputusan yang strategis. Penggunaan TI sendiri tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat keunggulan kompetitif di pasar global yang semakin kompetitif. Jadi, salah satu penemuan penting dalam penelitian adalah bahwa keberadaan teknologi informasi yang canggih berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis. Hal ini tercermin pada studi yang dilakukan oleh
Sidik dan Astudik yang menunjukkan bahwa kapabilitas TI berkontribusi terhadap orientasi pelanggan dan kinerja bisnis, yang dimana itu tentu menjadikan orientasi pelanggan sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut. Nah, selaras dengan hal itu, Dewi juga menjelaskan bahwa orientasi kewirausahaan dan inovasi yang didukung oleh pemanfaatan TI dapat memperbaiki kinerja bisnis melalui keunggulan kompetitif yang dihasilkan, meskipun terdapat temuan yang menunjukkan hasil berbeda dalam konteks tertentu. Jadi sejalan dengan hal tersebut, pentingnya kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan TI seperti yang dianalisis oleh Nokas et al. Yang mencatat bahwa kompetensi sumber daya manusia yang didukung oleh TI berdampak positif pada kualitas laporan keuangannya. Selanjutnya saya akan membahas bab 1.2 yang dimana itu berjudul penerapan teknologi informasi dalam operasional bisnis. Jadi teman-teman, penerapan teknologi informasi dalam operasional bisnis telah menjadi elemen penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif di era digital saat ini. Dalam berbagai sektor industri, teknologi, informasi memfasilitasi inovasi, meningkatkan efisiensi. Sistem informasi yang efisien dapat membantu organisasi untuk menyesuaikan dengan dinamika pasar yang cepat serta kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Han pada tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang mengadopsi transformasi digital lebih mampu berinovasi dan bersaing di pasar. Jadi salah satu penerapan yang signifikan dari teknologi informasi adalah dalam pemasaran produk melalui e-bisnis. Jumiran et al. Pada tahun 2020 menggarisbawahi pentingnya sistem informasi pemasaran yang menggunakan konsep B2B, yang dimana memungkinkan PT Trivoli Karya untuk bersaing dalam konteks perdagangan bebas, yang dimana dengan memanfaatkan teknologi atau sistem informasi yang modern, perusahaan dapat meningkatkan visibilitas produk mereka dan memperluas jangkauan pasar. E-bisnis juga menciptakan platform yang memungkinkan interaksi langsung antara produsen dan juga konsumen, yang dimana itu tentu merupakan kunci untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks. Selanjutnya adalah, jadi dalam konteks pemerintahan, penerapan teknologi informasi juga sangat relevan, yang dimana Kotrunisa tahun 2021 membahas model arsitektur layanan pemerintahan berbasis elektronik, yang dimana itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi di tingkat daerah atau e-government, memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengakses layanan publik secara digital, yang dimana itu meningkatkan transparansi dan mempercepat proses pelayanan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah dapat mengurangi birokrasi dan juga memanfaatkan teknologi informasi, yang dimana itu tentu meningkatkan akuntabilitas kepada publik. Hal ini juga menunjukkan bahwa penerapan teknologi tidak hanya bermanfaat bagi sektor bisnis, tetapi juga penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pada publik. Jadi dalam bidang teknologi informasi yang lebih luas, penggunaan Customer Relationship Management atau CRM menjadi alat penting dalam strategi bisnis. Penelitian oleh Yuwanto dan Suro pada tahun 2022 menyoroti bagaimana CRM mengintegrasikan fungsi penjualan, pemasaran, dan juga layanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan
menerapkan teknologi informasi dalam sistem CRM. Perusahaan tidak hanya dapat mengoptimalisasikan proses bisnis, tetapi juga menciptakan pengalaman pelanggan yang sangat baik atau bahkan lebih baik. Jadi di sisi lain, keberhasilan yang saya sebutkan tadi pada penerapan teknologi informasi dalam operasional bisnis juga tergantung pada bagaimana kemampuan organisasi tersebut untuk beradaptasi terhadap perubahan transformasi digital. Tidak hanya melibatkan adopsi teknologi, tetapi juga memerlukan perubahan dalam kultur organisasi dan strategi bisnis seperti yang diungkapkan oleh Zeke Excel dan Ponfikran pada tahun 2023. Transformasi digital harus dipandang sebagai fenomena yang mendorong inovasi dan kreativitas dalam konteks ekonomi modern. Jadi di era Thailand tahun 4.0, perusahaan sendiri dituntut untuk mengeksplorasi berbagai strategi dan penempatan untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya saya akan membacakan subbab 1.3 yang dimana di sini menjelaskan mengenai pengembangan produk melalui teknologi digital. Jadi teman-teman, pengembangan produk melalui teknologi digital merupakan topik yang sedang naik daun di berbagai sektor industri dengan kemajuan yang pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai inovasi muncul yang meningkatkan efisiensi dan pengembangan produk melalui teknologi digital adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada pengoptimalan proses produksi. Yang kedua adalah inovasi dalam desain produk. Yang ketiga ada peningkatan pengalaman pelanggan. Dan yang terakhir ada adaptasi terhadap perubahan pasar. Jadi teman-teman, secara keseluruhan pengembangan produk melalui teknologi digital itu bukan hanya sekedar tentang bagaimana cara kita mengadopsi teknologi baru, tetapi juga perubahan yang sangat mendasar dalam cara perusahaan beroperasi dan juga berinteraksi dengan pasar. Teknologi digital memberikan alat dan proses untuk memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih adaptif, lebih efisien, dan juga responsif terhadap keinginan pengguna atau konsumen. Selanjutnya saya akan membahas bab 1.4 yang dimana di sini berjudul meningkatkan keterlibatan pelanggan melalui platform digital. Nah, jadi teman-teman, keterlibatan pelanggan melalui platform digital ini semakin menjadi fokus utama bagi banyak pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil atau menengah atau biasa kita sebut dengan UMKM. Jadi teman-teman, di era digital saat ini pemasaran digital itu berfungsi tidak hanya untuk bagaimana cara kita mempromosikan produk, tetapi bagaimana cara kita membangun hubungan yang lebih mendalam antara perusahaan dan juga pelanggan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi pemasaran digital yang efektif seperti optimasi media sosial dan juga pemasaran konten dapat meningkatkan visibilitas merek dan juga interaksi dengan pelanggan. Salah satu elemen kunci yang meningkatkan keterlibatan pelanggan adalah pengembangan konten yang menarik dan interaktif melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, atau yang seperti kita lihat sekarang ada banyak sekali UMKM yang berkecemplungan ke dalam TikTok untuk melakukan interaksi dengan konsumen mereka. Nah, jadi dengan adanya itu perusahaan tentu dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan atau konsumen dengan menjadikan konten visual atau konten yang sedang tren saat ini, yang dimana itu tentu menarik dan juga mengundang interaksi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelanggan lebih cenderung terlibat dengan merek yang aktif dalam komunikasi dan menyediakan platform untuk berinteraksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengadopsi pendekatan yang lebih personal dan responsif untuk meningkatkan keterlibatan dengan para pelanggan. Selanjutnya, di samping itu semua tadi, peran pelatihan dalam meningkatkan keterampilan pengusaha dalam memanfaatkan pemasaran digital juga sangat penting. Sebagai contoh, pelatihan digital marketing yang ditunjukkan untuk UMKM terbukti membantu meningkatkan pengetahuan mereka
tentang mengenai pemasaran online dan teknik yang diterapkan untuk mencapai pelanggan baru. Jadi pendekatan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan keterlibatan pelanggan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan penjualan secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan pelanggan berpengaruh langsung terhadap bagaimana loyalitas pelanggan, menegaskan pentingnya menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan konsisten pada semua titik kontak dengan pelanggan. Jadi teman-teman, dalam konsep pemasaran digital, penggunaan platform e-commerce dan juga alat customer relationship management atau CRM dapat memfasilitasi pengelolaan hubungan pelanggan yang lebih baik dengan memanfaatkan analisis data dan umpan baik yang diperoleh oleh interaksi online. UMKM dapat lebih memahami kebutuhan dan preferensi pelanggannya yang pada giliran membantu dalam menciptakan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan relevan. Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa pelaku usaha yang mampu beradaptasi dengan tren digital dan melakukan inovasi dalam pemasaran mereka menemukan bahwa interaksi dengan pelanggan jauh lebih potensial dan berdampak positif pada keberlangsungan usaha mereka. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah meningkatkan keterlibatan pelanggan melalui platform digital. Pelaku UMKM harus fokus pada pengembangan konten yang menarik dan juga tentunya interaktif, melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pemasaran digital mereka, serta memanfaatkan alat dan juga platform yang mendukung pengelolaan, menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan juga tentu membangun loyalitas jangka panjang. Selanjutnya saya akan membacakan bab 1.5 yang dimana berjudul Pendidikan dan Pelatihan yang Berbasis TI untuk Sumber Daya Manusia. Jadi teman-teman, setelah saya membahas tadi itu, tentu itu ada pengaruhnya. Tidak hanya sistem informasi yang harus terus maju, tetapi bagaimana sumber daya manusia yang mengatur alurnya atau perkembangan dari sistem informasi tersebut. Jadi teman-teman, pendidikan dan pelatihan yang berbasis teknologi atau TI menjadi sangat penting dalam konteks pengembangan sumber daya manusia atau SDM. TI sendiri menyediakan platform yang fleksibel bagi individu untuk mengakses sumber belajar dan beragam dan memungkinkan peningkatan kinerja profesional dengan lebih efisien. Menurut program pelatihan SDM yang dikembangkan dengan baik dapat memperluas peluang pelatihan dan mengurangi biaya retraining bagi karyawan. Hal ini sangat krusial dengan era digital yang dimana perusahaan selalu saja dituntut untuk cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi. Jadi keberhasilan pendidikan berbasis TI tidak hanya bergantung pada teknologi itu sendiri, tetapi juga kompetisi material dari para pemimpin pendidikan. Tanjung et al. Tahun 2021 mengungkapkan bahwa kepala sekolah memiliki peran penting dalam merencanakan dan juga melaksanakan program pendidikan yang efektif, termasuk pelatihan untuk guru, sehingga kinerja pendidikan dapat meningkat. Di sisi lain, Busno pada tahun 2019 menambahkan bahwa pengembangan sumber daya manusia di lembaga pendidikan Islam juga memerlukan evaluasi diri dan analisis kebutuhan untuk mencapai mutu lulusan yang tinggi. Jadi program-program pelatihan yang berbasis TI memungkinkan pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Sebuah studi oleh Hartati dan Murtafia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa penerapan e-commerce atau penerapan e-learning dan manajemen pendidikan yang efektif dapat mengoptimalkan proses pelatihan, memfasilitasi pertukaran pengetahuan, dan juga meningkatkan motivasi para peserta. Implementasi TI dalam pendidikan juga menuntut adanya dukungan lingkungan dalam kondusif sehingga kualitas pelatihan dapat ditingkatkan secara signifikan seperti yang dicatat dalam penelitian Arizona et al. Tahun 2023.
Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membacakan bab 2, yang dimana bab 2 sendiri itu berjudul mengenai landasan teori dan konsep teknologi informasi dalam bisnis. Jadi teman-teman, pada bab ini membahas definisi dasar TI, komponen-komponen hardware, software, data, network, dan brainware, serta evolusinya dalam konteks bisnis modern yang dimana ditandai oleh globalisasi, persaingan ketat, dan juga pelanggan yang tentu semakin cerdas ya. TI sendiri menjadi kunci utama dalam menciptakan efisiensi, inovasi, dan juga responsivitas terhadap perubahan pasar, sekaligus memperkuat strategi bisnis melalui penyelenggaraan antara teknologi dan juga tujuan organisasi. Jadi yang pertama saya akan membacakan mengenai definisi dan konsep dasar teknologi informasi atau TI. Jadi teman-teman, teknologi informasi atau TI memiliki beragam definisi yang diungkapkan oleh para ahli. TI sendiri dapat diartikan sebagai seluruh teknologi yang digunakan untuk mengelola dan memproses informasi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan data, dan sumber daya manusia. Sebagai contoh, O'Brien mendefinisikan TI sebagai kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data yang digunakan untuk menciptakan, mengumpulkan, dan juga menyimpan dan mengelola informasi. Selain itu, TI juga ditekankan sebagai suatu kombinasi dari teknologi dan aktivitas yang memungkinkan organisasi untuk menjalankan operasional yang lebih efektif dan juga efisien. Jadi komponen utama dari TI terdiri dari 5 elemen yang dimana seperti yang saya paparkan di awal tadi, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, jaringan, network, data, dan juga sumber daya manusia atau brainware. Jadi hardware sendiri merujuk pada perangkat fisik yang digunakan dalam pengelolaan informasi seperti komputer, server, dan juga perangkat lain. Untuk software mengacu pada program dan juga aplikasi yang mengolah data dan menjalankan berbagai fungsi sistem. Jaringan berfungsi sebagai sarana komunikasi antara perangkat-perangkat dalam sistem TI, sedangkan data yang dikumpulkan, informasi yang diolah oleh komponen-komponen lain menghasilkan output yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah brainware atau sumber daya manusia, mencakup manusia yang terlibat dalam penggunaan, pengoperasian, dan juga pemeliharaan sistem TI yang berperan penting pada efektivitas TI itu sendiri. Selanjutnya ada bab 3 yang dimana berjudul peran teknologi informasi dalam fungsi-fungsi bisnis. Jadi teman-teman, TI sendiri telah berevolusi fungsi utama bisnis seperti pemasaran, operasional, dan juga keuangan dan manajemen SDM. Yang dimana dalam pemasaran TI memfasilitasi digital marketing atau e-commerce yang menjangkau pasar lebih luas, data yang lebih luas. Operasional sendiri menjadi efisien dalam sistem informasi produksi dan juga supply chain digital. Di bidang keuangan, penggunaan sistem akuntansi berbasis TI meningkatkan akurasi data, sedangkan SDM TI mendukung rekrutmen, pelatihan, dan juga evaluasi kinerja berbasis data. Jadi di sini saya akan membacakan mengenai peran teknologi informasi dalam fungsi-fungsi bisnis. Jadi teman-teman, teknologi informasi dalam pemasaran dan juga penjualan, teknologi informasi TI telah mengubah paradigma dalam pemasaran dan juga penjualan dengan memungkinkan integrasi sistem digital yang meningkatkan efisiensi operasional dan juga memperluas jangkauan pasar. Yang dimana konsep ini mencakup pemanfaatan platform digital yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengelola data, interaksi dengan konsumen, dan juga strategi pemasaran yang integrasi.
Jadi, digital marketing sebagai strategi inti dalam dunia bisnis modern memanfaatkan TI untuk membangun dan memperkuat brand, menjembatani interaksi antara produk dan juga konsumen, serta memproses transaksi. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang dimana khususnya UMKM mendapatkan manfaat yang signifikan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai pemasaran digital. Adopsi TI dalam pemasaran juga telah mengalami percepatan di masa pandemi mengingat keterbatasan akses fisik dan dorongan untuk berinteraksi secara daring. Jadi teman-teman, pada bab ini itu membahas mengenai bagaimana peran teknologi informasi dalam operasional dan produksi, dan juga pada teknologi informasi dalam keuangan dan akuntansi. Selanjutnya adalah bab 4 yang dimana pada bab 4 ini berjudul teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif dan inovasi bisnis. Pada bab ini menjelaskan bagaimana TI itu digunakan untuk menciptakan nilai tambah dan juga membangun keunggulan kompetitif, yang dimana inovasi bisnis berbasis teknologi seperti otomatisasi, data analisis, dan sistem digital mempercepat transformasi model bisnis. Studi kasus perusahaan yang sukses menerapkan TI dan juga menunjukkan bahwa integrasi teknologi secara strategis mampu meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan usaha yang sangat signifikan. Jadi teknologi informasi TI telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir yang mengubah paradigma operasional perusahaan dan organisasi. Transformasi digital telah menjadi strategi inti bagi banyak perusahaan agar dapat meningkatkan keunggulan kompetitif mereka. Hubungan antara pemanfaatan TI dan daya saing kini menjadi fokus utama dalam pengembangan bisnis modern. Pemanfaatan TI tentu tidak hanya melibatkan adopsi perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga mencakup perombakan proses bisnis secara menyeluruh. Pemahaman mendalam mengenai kebutuhan digitalisasi mendorong organisasi untuk menyusun strategi dan komprehensif. Implementasi strategi ini semakin memperkuat dengan peran aktifnya manajemen dan tim manajemen puncak untuk memastikan kesuksesan transformasi digital dalam konteks keunggulan kompetitif. Adopsi TI sendiri memberikan peluang untuk memperoleh efisiensi operasional dan inovasi produk. Peningkatan efisiensi tidak hanya mengurangi biaya tetapi juga mempercepat respon terhadap dinamika pasar. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dimana persaingan yang semakin global dan juga kompleks. Jadi TI ini memainkan peranan utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan interaksi dengan pelanggan. Digitalisasi layanan memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data secara real time dan juga menyusun strategi pemasaran yang lebih teratur atau lebih terukur. Pemanfaatan data analitik yang canggih mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan juga akurat. Jadi teman-teman, perusahaan kecil atau yang menengah UMKM juga mendapatkan manfaat besar dari penerapan TI melalui efisiensi proses dan juga inovasi bisnis harian yang dimana ditulis oleh Haryanti dan Kristanti pada tahun 2024. Adopsi teknologi digital sangat membantu UMKM dalam mengatasi keterbatasan sumber daya serta bersaing dengan perusahaan besar. Dukungan dari pemangku kepentingan menjadi faktor yang paling penting yang mendorong keberhasilan transformasi tersebut. Selanjutnya adalah pengalaman di sektor perbankan juga menunjukkan bahwa TI menjadi pendorong utama bagi peningkatan agilitasi organisasi dan ketahanan korporat. Meskipun adopsi teknologi saja belum cukup, adanya
Adanya sinergi antara TI dan kepemimpinan transformasional meningkatkan keunggulan kompetitif secara signifikan. Sinergi ini memungkinkan perbentukan ekosistem inovatif yang mendukung pertumbuhan organisasi. Jadi dalam menghadapi tantangan eksternal, TI sendiri memberikan nilai tambah melalui perbaikan manajemen risiko dan peningkatan ketahanan bisnis yang dimana ditulis oleh Dimitrowski dan Milcaret pada tahun 2021, yang dimana penerapan sistem informasi strategis mendukung identifikasi dan juga mitigasi risiko yang dapat mengaruhi kinerja perusahaan. Hal ini sekaligus membuka peluang bagi pengembangan strategi kompetitif yang lebih responsif dan juga adaptif. Jadi teman-teman, dalam era digital ini pengembangan inovatif dalam bisnis modern, model innovation menjadi krusial untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, yang dimana inovasi model bisnis berlandaskan teknologi memungkinkan perusahaan untuk mengadopsi pendekatan inovasi yang bertahan dan juga lebih berkembang. Nah, saya akan melanjutkan pada bab 5 tadi. Bab 5 mengenai sambungan dari, saya akan membacakan bab 5 mengenai tantangan risiko dan masa depan dalam bisnis modern. Jadi teman-teman, tantangannya sendiri itu adalah implementasi TI yang tidak lepas dari tantangan dan risiko seperti keamanan data, infrastruktur, dan literasi digital. Organisasi juga perlu melakukan manajemen risiko TI yang mencakup identifikasi, mitigasi, dan juga evaluasi risiko secara berkala. Tren masa depan menunjukkan peningkatan penggunaan AI, Big Data, IoT yang dimana memerlukan kesiapan adaptasi bisnis tetap kompetitif dan juga relevan dalam lingkungan yang dimana terus berubah. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi. Nah, jadi teman-teman, teknologi informasi TI sendiri telah menjadi elemen sentral dalam mentransformasi bisnis modern sebagai fondasi katalisator. TI sendiri mendorong inovasi operasional melalui otomatisasi dan juga integrasi sistem. Secara strategis, TI sendiri membantu menyelesaikan masalah manajerial dan operasional dalam fungsi bisnis seperti pemasaran, produksi, dan juga SDM. TI sendiri membentuk ekosistem yang interaktif dan responsif. TI juga menciptakan keunggulan kompetitif melalui inovasi, mengoptimalkan proses, meningkatkan layanan pelanggan, dan juga memfasilitasi adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Meskipun menjanjikan implementasi TI di era digital menghadirkan tantangan dan juga risiko terkait keamanan, integrasi sistem, dan juga kebutuhan pengembangan SDM. Secara keseluruhan, integrasi TI atau memberikan keuntungan operasional dan juga strategis memerlukan pendekatan holistik dan juga berkelanjutan untuk mengelola potensial TI dalam menghadapi persaingan global. Baik, sekian materi dari saya. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman yang memberikan saya saran di komentar di bawah. Dan juga teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.